Saya mungkin belum bisa berbuat banyak, belum sesuai dengan keinginan para tokoh, tapi inilah persembahan saya selaku PLT Camat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enci-enci, tuan-tuan dan puan-puan, majelis penonton yang mulia. Yang kecil tak disebut nama, yang besar tak disebut gelo, yang tua dengan tuahnya, yang muda dengan takahnya. Yang makan tak boleh bercakap, yang minum tak boleh berdiri. Izinkanlah beta meluahkan rasa di dada. Semoga tuan-puan gemoh hendaknya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Alhamdulillah, pada pagi hari ini saya sudah bersama Ibu Camat Kecamatan Tasik Tribuyu, Ibu Mas Diana. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Serta Bapak Amiruddin, tokoh pemekaran Kecamatan Tasik Tribuyu. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Baik, hari ini saya berkesempatan untuk ngobrol bareng dengan Ibu Camat Tasik Tribuyu dan Bapak tokoh pemekaran. Alhamdulillah, mudah-mudahan Ibu, Bapak dalam keadaan sehat dan selalu diberikan kesehatan dan kesempatan. Baik, saya mau sedikit bertanya-tanya dengan Ibu Mas Diana. Siap. Hari ini kan kita akan mengadakan HUT Tasik Tribuyu yang ke-9, Bu. Tapi sebelum itu saya akan bertanya-tanya dulu dengan Ibu. Sudah berapa lama, Bu, di Tasik Tribuyu? Saya baru menjalani 5 bulan. 5 bulan. Iya, masuk 5 bulan. PLT yang kedua. PLT pertama 3 bulan, ditambah lagi 3 bulan ini. Oh, berarti ada penambahan waktu ya? Iya, kalau PLT boleh sampai 2 kali. Terus bagaimana nih sebelum Ibu masuk sini pendapat Ibu tentang Tasik Tribuyu atau Bandung? Sebelum saya ditunjuk selaku camat, saya sudah pernah sampai di Tasik Tribuyu ini berkali-kali dalam rangka dinas. Karena saya juga pernah di bidang Dispora, pemuda dan olahraga, membidangi pemuda dan olahraga, kemudian di Dinas Ketahanan Pangan. Jadi saya pada waktu itu masih Bandung baru-baru sekitar 5 tahunan lah, 6 tahun gitu pemekarannya. Jalanan pun masih sepertinya masih belum seperti ini gitu. Ya, semakin hari kan cuma berkembang. Jadi apa, Bu, yang Ibu lakukan sebelum, kan sudah ditugaskan sebagai camat Tasik Tribuyu, apa yang Ibu lakukan setelah itu? Setelah itu saya orangnya kan orang lapangan. Jadi ketika pulang dan pergi dari Selat Panjang, memang pertama kami makan pertama sekali nih rumah Pak Tokoh ini nih. Cuman saya belum pernah bincang secara khusus mengenai bagaimana pembangunan ini. Saya merasa begini, aku kan PLT. Nanti ketika 3 bulan lagi program ini disampaikan dengan Pak Amir, otomatis apakah nanti yang melanjutkan kepemimpinan ini akan punya keinginan seperti saya, punya misi dan visi seperti saya gitu. Saya berharap Bandul ini yang sudah menjadi ibu kota kecamatan itu ada perubahan secara signifikan. Saya sudah panggil semua pengusaha-pengusaha yang ada di Bandul. Bagaimana sih menata Bandul? Jangan lagi dia disebut desa Bandul, tapi desa kecamatan. Iya, saya ingin ada perubahan. Yang dulu saya lihat bekas rumah-rumah pejabat tinggi yang ada di pinggir laut. Ketika saya di Selat Panjang berangkat ke Bengkalis, jadi ikon tersendiri. Kemudian ada telur itik asin yang dijual di itu ya, bangnya yang dijual di kapal-kapal yang singgah gitu. Jadi sekarang itu udah nggak ada lagi ya. Berkembangnya zaman tentu berkembangnya pemikiran masyarakat. Padahal itu meningkatkan taraf ekonomi salah satu. Nah, saya berkeinginan sebetulnya selama saya menjabat ini mungkin tidak bisa berbuat banyak, tapi ada persoalan-persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat yang harus dan bisa saya lakukan.
Oke, baik. Sekarang kita berbicara tentang acara HUT hari ini, Bu, ya. Siap. Kira-kira seperti apa, Bu, acara HUT Kecamatan Tasikmalaya sekarang yang akan kita laksanakan? Ya sebenarnya begini, saya lihat setengah bulan yang lalu, tiga minggu lah sebelum ini, saya wanti-wanti sama staf-staf kantor kecamatan, kasihnya gitu, dan staf lainnya. Kita ini ada hari ulang tahun, saya tidak mau pembiaran. Rasa terima kasih saya, mungkin tanpa perjuangan beliau-beliau ini, saya tidak bisa jadi camat, saya tidak bisa berada di antara mereka-mereka, saya tidak akan bisa berdiri di sini gitu. Jadi saya bilang, apapun kondisinya, ayo kita lakukan sedikit seremonial, mengingatkan sedikit, bersyukur kepada Allah bahwa sudah 9 tahun ini yang bisa kita lakukan. Menunggu mendapat mendapat uang gitu mungkin nggak mungkin di masa pandemik seperti ini. Terus ada kebijakan-kebijakan yang memang harus kita perjuangkan. Apalagi ini rasanya saya masuk ke sini itu sudah nanya siapa saja sih yang pemekaran ini yang betul-betul memang yang berjuang itu kan banyak. Betul. Tapi yang betul ke depannya itu siapa sih? Gitu. Berarti sebelum Ibu masuk sini, Ibu terlebih dahulu bertanya lah siapa. Siap, seperti itu wajib. Karena saya menganggap begini, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Walaupun saya bukan putra daerah Tasik Putri Puyuh, tapi kalau sudah ditunjuk, saya cari makan di sini, walaupun bukan digaji dari sini. Iya. Kan PLT camat nggak ada apa-apanya, nggak ada tunjangan, nggak ada gajinya, lillahi ta'ala. Tapi saya punya semangat gitu. Di usia saya yang sudah mapan begini, saya harus bisa menghargai orang lain, menghargai pejuang-pejuang ini. Karena yang namanya berjuang itu tak segampang membalikkan telapak tangan. Kita bisa saja orang berjuang sedikit, berbuat sedikit, alah cari muka gitu kan. Bagi saya bukan itu. Kalau saya mau cari muka, saya senang-senang aja. Saya kan PLT. Saya siapa yang mau tanda tangan surat, saya di surat panjang aja nunggu. Tapi tidak begitu dengan saya. Kadang-kadang terjatuh di jalan. Ketika ada undangan dari kabupaten yang setiap saat itu ada jam 4, saya harus turun jam 8 malam. Harus nyampe malam itu juga karena besok pagi jam 7.30 sudah harus hadir. Jadi perjuangan-perjuangan ini orang kan tidak tahu kenapa saya harus jalan malam. Sepanjang perjalanan apa yang menjadi perhatian yaitu bagaimana kehidupan masyarakat. Setelah acara ini apa lagi agendanya? Saya rencana ini selain Pak izin Bang Ketua, saya akan melakukan pemberian sembako kepada ibunda dari Pak Ropianto. Itu sudah saya set. Kenapa? Oke, tidak bisa menikmati, tapi ayo kita hargai ibunya. Kan keluarganya mungkin kita untuk berkesempatan mengunjungi keluarga beliau mungkin banyak pertimbangan di saat seperti ini gitu. Tapi saya harus mengingatkan itu, saya sampaikan itu gitu. Saya mungkin belum bisa berbuat banyak, belum sesuai dengan keinginan para tokoh. Tapi inilah persembahan saya selaku PLT Camat yang udah dikasih kesempatan oleh Allah berdiri di sini. Mungkin kalau tidak ada Tasik Putri Puyuh, belum tentu saya bisa menjadi pemimpin di sini. Apakah ini sudah menjadi agenda kecamatan? Akan dilakukan di tahun berikutnya walaupun Ibu nanti mungkin tak menjabat lagi di sini? Bagi saya tidak memandang seperti itu. Belum tentu orang setuju dengan apa yang saya lakukan. Belum tentu. Tapi saya membuat ini dadakan, mengingat kita terlalu banyak kesibukan, Idul Adha dan sebagainya. Tapi saya berkeyakinan kalau ada keinginan Allah pasti akan kasih rezeki. Jadi kalau kita mikir tidak ada anggaran, tidak ada, memang semua tidak ada, tapi ada cara, ada jalan untuk menghargai sebuah perjuangan itu. Yang penting punya kemauan. Iya. Ada niat. Ada niat, pasti ada jalan. Punya kemauan, ada kesempatan, pasti bisa terlaksana. Saya yakin, saya tanamkan itu dengan para pegawai kantor camat yang memegang nanti tampuk kepemimpinan berikutnya. Saya berkeinginan mudah-mudahan putra daerah ini bisa memimpin daerah ini karena mereka yang tahu persoalan-persoalan daerah ini. Baik.
harapan ke depan Bu untuk Kecamatan Tasik Telu seperti apa? Saya berharap nih Tasik Putri Puyuh itu menjadi percontohan baik di bidang agama, di bidang budaya, karena di sini budayanya dan apanya tinggi gitu loh. Kita kan sudah tahu sejarahnya, sudah ada Pulau Dedap. Nah, kenapa tidak kita kembangkan gitu? Oke, siap, baik.